Mengalahkan diri sendiri, menghancurkan keakuan adalah merupakan dua kata yang terus diulang-ulang oleh Roh Kudus sebagian ini. Saya memang sedang terus berdoa untuk jemaat atau pemimpin yang hingga sekarang terus alami kesulitan untuk dapat terhubung dan meleburkan diri sepenuhnya ke dalam dimensi kegerakan yang Tuhan sudah lakukan melalui gerejanya. Beberapa alami kesulitan untuk meleburkan diri karena masih terus berharap bahwa kegerakan tersebut akan Tuhan mulai dari antara mereka sendiri. Sementara Tuhan justru sedang bergerak melalui kelompok yang lain. Yang lainnya terus berdoa supaya dibangkitkan Tuhan untuk memimpin kegerakan rohani yang ada. Sementara Tuhan justru sedang membangkitkan orang lain untuk memimpin kegerakan yang ada. Seluruh permasalahan yang terus dialami oleh gereja yang mengkondisikan mayoritas jemaat atau pemimpin jadi tetap terpisah dengan kegerakan yang sedang Tuhan gulirkan adalah karena masih hidupnya keakuan di dalam mereka. Saya yakin dengan mulai berinteraksi dengan kegerakan yang sedang Tuhan lakukan melalui kehidupan sehari-hari orang percaya, mereka yang selama ini masih kesulitan untuk melebur dalam kegerakan tersebut pasti sudah menerima adanya suatu kesaksian roh yang mendorong mereka untuk segera meleburkan diri mereka. Tapi bagaimanapun juga keakuan tetap menjadi penghalang utama yang menahan pengambilan keputusan mereka jadi akurat. Mereka masih harus mengalahkan diri sendiri, meruntuhkan keakuan. Alkitab menyatakan, barang siapa menang. Artinya ada peperangan yang harus dilakukan. Ada penaklukan yang harus dilakukan. Tidak lain, menaklukkan diri sendiri, mengalahkan keakuan. Mereka yang bertindak untuk menaklukkan diri sendiri, keakuan, akan mengalami berbagai peristiwa ilahi dari Tuhan. Yang pertama, menikmati buah pohon kehidupan yang membuat kita jadi hidup akurat dan memperkenan hatinya. Ada kehidupan ilahi yang menguasai kehidupan sehari-hari kita. Wahyu 2 ayat yang ke-7. Yang kedua, menaklukkan kuasa kematian. Roh maut dalam berbagai bentuk atau ukuran yang berbeda, kita telan sepenuhnya di dalam kemenangannya. Wahyu 2 ayat yang ke-11 dan 1 Korintus 15 ayat yang ke-54. Yang ketiga, menerima bekerjanya kuasa firman yang membangun jati diri kita di dalam Dia. Melalui jati diri baru di dalam Kristus inilah kehidupan sehari-hari kita akan memanifestasikan posisi rohani yang berkemenangan dalam segala hal. Wahyu 2 ayat yang ke-17. Yang keempat, menerima otoritas dan kuasa untuk mempengaruhi, memerintah, serta mengubahkan bangsa-bangsa. Wahyu 2 ayat 26-28. Yang kelima, mengalami penyertaan Tuhan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Realita penyertaan Tuhan inilah yang memberikan otoritas dan posisi rohani berbeda kepada kita dibandingkan bangsa-bangsa lain. Wahyu 3 ayat 4-5. Yang keenam, menerima penetapan Tuhan untuk menjadi pembawa realitanya, pembawa kemuliaan kerajaannya di bumi ini. Wahyu 3 ayat yang ke-12. Dan yang ketujuh, didudukkan setahta dengan Kristus untuk memerintah bersama dengannya. Wahyu 3 ayat yang ke-21. Semua itu akan dinikmati oleh mereka yang mau menghancurkan keakuan yang selama ini ada dalam hidup mereka. Untuk menghancurkan keakuan, yang harus kita lakukan hanyalah mengambil keputusan untuk mengikuti cara kerja, pola, dan jalan-jalan Tuhan yang sudah Ia nyatakan melalui firman dan Roh-Nya. Amin.